Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menikmati hari libur tahun baru ya. Bagi yang merayakan hari libur, kalau saya sendiri sih tidak bisa, hanya bisa liburan keluarga di rumah aja karena ini ada masalah pandemik ya, pandemik. Di pagi kali ini saya akan coba menggali lebih dalam ya tentang efek vokal Alexis yang seperti gini. Efek vokal Alexis ya kan, karena ini sangat digemari untuk semua kalangan sound system ya kan, karena menurut saya ini efek yang bagus ya, bisa mengcover vokal ya kan dengan baik, jadi mengcover vokal dengan baik ya kan. Kalau masalah program frekuensi mungkin sobat lebih paham ya, mau dipakai program nomor berapa atau selera nomor berapa gitu kan. Nah, yang mau dibahas sama saya di sini adalah si efek ini mempunyai satu input mono ya. Kalau ini hanya R saja. Jadi yang saya mau bahas itu adalah L mono. Jadi intinya si efek vokal ini mempunyai satu input mono dan mempunyai dua output L dan R gitu. Ya, yang saya mau bahas lebih dalam ya kan, menurut spek di depan bahwa ini mempunyai dua channel paralel prosesor. Ya, jadi pada intinya si efek ini mempunyai satu input mono dan dua output. Nah, apakah stereo, apakah hanya dual socket saja? Nah, kalau jelas ini stereo berarti dia harus menghasilkan gelombang efek yang berbeda gitu kan, ataukah mungkin hanya paralel saja, ataukah disebut mono, mungkin suara vokal itu rempet gitu kan gitu. Kita coba, saya mau tes langsung ya, dan di sini juga saya udah siapin ya. Di sini saya udah siapin satu kit mixer ya. Kalau biasanya dipakai sih Yamaha, tapi saya kemarin beli di toko online sengaja buat review efek ini, dan sebenarnya bukan review sih, hanya menjajal saja apakah ini efek ini bisa menghasilkan dua efek atau hanya paralel kan begitu. Nah, di sini sengaja untuk instalasinya saya udah siapin terlebih dahulu karena biar mempercepat masalah pengetesan ini. Dan ini adalah ke efek ya. Ini ke efek. Sobat bisa perhatikan ini gambarnya kurang bagus ya. Nah, ini adalah output mic yang menuju ke efek. Dia mempunyai channel mono ya, channel mono, dan saya pun memakai soket mono juga ya, memakai soket mono juga. Dan kita langsung instalasi ya memakai kabel jack soket Akai. Dan catatan ini output mic ya menuju ke efek, dan kita tadi yang dibahas adalah dia masuk ke bagian yang mono ya, karena di sini pun kita dapatnya mono ya, cuma satu channel saja. Jadi kita ini masuk ke bagian yang mono ya, bagian yang mono. Karena dari channel mixernya kita mendapatkan mono juga gitu. Kita simpan, kita hubungkan dulu ke antara soket dan jack. Ini adalah soket, ini adalah jack. Ini jelas mono sobat ya, mono ya sobat. Ini kan bisa dilihat, ini adalah soket mono dan jack mono. Kita masukin seperti itu.
Dan ini saya lab langsung dari kit mixer ini ya. Sobat mungkin bisa didengar suara saya. Ini bagian L dan ini bagian R, ini efek dan ini ini nih, ini bagian panpot ya, ini L dan ini bagian R. Nah, kalau sobat memakai headset atau memakai amplifier stereo mungkin terasa ya bagian L dan R-nya begitu. Nah, gitu. Dan yang kedua, ini penting ya untuk cek kayak gini. Sobat bisa lihat ini stereo dan ini L dan R. Nah, mungkin sobat paham cara instalasi seperti gini, ya kan? Ini LR di cabang dibikin ya, mungkin sobat paham lah, saya suka jelasinnya ya. Jadi di sini jack stereo ya, jack stereo di cabang. Jadi untuk LR-nya itu dipisah ya menjadi dua bagian. Yang mana ini L dan yang ini R. Yang ini pun sama. Ini bagian L, ini bagian R gitu ya. Kenapa begini? Ya, karena saya di sini mau menjajal apakah si efek ini bisa menghasilkan dua channel atau mungkin bisa menghasilkan channel yang stereo yang dimana yang tertera di depannya ini bahwa mereka dua channel paralel prosesor. Kita masukin dulu bagian jacknya ya untuk jack AK-nya. Sobat bisa perhatikan ini bagian L dan ini bagian R. Ya, colok begitu. Kita simpan lagi. Jadi si kabel ini kita konversi menjadi satu jalur menggunakan jack AK stereo. Nah, seperti apa gitu kan nanti hasilnya. Dan di sini pun sama, saya udah nyiapin soket. Kita ke kit lagi. Menyiapkan soket AK stereo juga. Yang dimana ini pun sama untuk jalur output menuju dari jalur output efek Alexis menuju input power atau menuju input amplifier sobat-sobat, kan? Kayak begini dan saya udah sodorin. Dan khusus untuk Alexis ya, kita harus memakai resistor. Sobat mungkin bisa perhatikan ya di sini ya. Ini ada resistor 2 biji yaitu L dan R. Jadi si gunanya resistor ini buat menahan gelombang efek berlebihan. Saya kembali lagi bahwa si resistor ini untuk menahan gelombang efek berlebihan yang dihasilkan dari frekuensi efek Alexis ini. Dan sobat pun ini harus dibikin terpisah ya antara L dan R ketemu input amplifier. Jadi tidak boleh memakai jalur R atau memakai jalur R karena nanti akan menghasilkan ya contoh mono lah atau tidak maksimal atau suara vokal yang sangat yang rempet alias mono. Dan kita coba colokinnya untuk soket AK sama jack AK-nya dan ini stereo ya. Nah, untuk tahap instalasi udah selesai. Jadi yang saya bahas tadi apakah si Alexis ini mempunyai dua channel yang berbeda ataukah apakah stereo ataukah hanya sekedar paralel yaitu mono. Baik, kita akan coba masukin kabel power buat Alexis.
Di sini saya sudah masukinnya untuk kabel power Alexis dan sobat bisa lihat ini udah nyala ya. Nah, kita oke, kameranya kita ke bawahin dulu biar kelihatan. Nah, begitu. Ini saya langsung live ya dari kit mixer ini, jadi tidak tanpa edit gitu kan, tanpa edit misalkan pakai efek vokal, tanpa edit pakai apa-apa bla bla kayak gitulah. Jadi ini langsung live ya menggunakan satu kit mixer dan satu efek vokal Alexis. Nah, seperti apa hasilnya? Baik. Kita naikin efeknya pelan-pelan. Ini belum udah pol, ini pol. Ini efek ya. Jazz. Nah, nah ini. Nah ini hasil dari yang tadi kita bahas dari pertama, dari mulai instalasi, dari mulai penyambungan jack sokai dan jack akai dan soket akai seperti tadi ya. Cek. Nah, sobat di sini bisa menilai ya, bisa menilai seperti apakah suara yang dihasilkan dari Alexis ini, apakah dia mempunyai dual efek ataukah hanya sekedar rempet saja atau misalkan cuma 2 jack tapi di paralel gitu. Untuk memastikan kita bisa masuk ke program nomor 50 ya. Jadi untuk gelombang efeknya, nah di sini kan untuk gelombang efek 50 itu jelas berbeda ya antara L dan R. Jadi dia menghasilkan gelombang efek yang berbeda. Kita coba program nomor 50. Nah ini sobat. Sobat tinggal menilai apakah ini channel mono, apakah channel stereo yang dimana efeknya itu benar-benar terasa dual efek begitu. Cek satu, cek low, 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 cek low. Kalau penilaian saya pribadi sih ini stereo ya. Jadi jelas si efek Alexis ini bisa menghasilkan gelombang efek yang berbeda, yang dimana L dan R itu jelas-jelas terpisah ya. Jadi menurut saya sih penting ya buat mengcover seorang vokal atau mengcover vokal biar hasilnya itu lebih nyes dan hasil pokoknya lebih benar-benar efeknya itu benar-benar nyes itu kan antara si R dan DR itu sangat terpisah. Ini penting juga buat sobat-sobat yang mungkin hasil dari sobat-sobat bangun itu pengen didokumentasikan seperti cara merekam, mulai memakai soundcard kayak begitu. Ini penting ya untuk meningkatkan kualitas suara vokal, tidak rempet dan tidak mono dan menghasilkan efek yang stereo, jelas hasilnya lebih enak. Kita kembali lagi ke program dasar yang di nomor berapa ya, di nomor 22 kalau salah. Nah, kalau saya pribadi sih untuk vokal, untuk misalkan cover vokal biasa menggunakan program nomor 22 ya, karena tidak berlebihan gitu kan. Jadi si pantulannya tidak berlebihan, hanya menghasilkan efek ketika si vokal di ujungnya itu tidak terlalu pales, ada buntutnya begitu, ada nyesnya begitu. Ya kalau sobat pengen menambahkan, sobat tinggal mengaturnya di edit A atau di edit B begitu. Kalau juga masih suara efeknya berlebihan, sobat bisa mengatur dari input dan output gitu ya. Gitu sobat. Catatan dari saya ya, ini penting buat menghasilkan suara yang berkualitas. Jadi instalasinya pun harus benar ya. Jadi gimana yang saya bahas tadi, jadi 2 colokan L dan R itu dipisah menjadi colokan stereo dan masuk ke output mixer gitu. Karena ini adalah output yang dihasilkan
dari efek, maka kita di mixernya pun harus memasukkan ke soket yang ada bacaan input untuk power ampli, sahabat sobat. Dan yang untuk dari output efek, misalkan dari sini nih, coba dari sini ya, dari yang mono tadi, sobat bisa memasukin, misalkan sobat bingung nih mau coklat mana yang dipakai, jadi sobat bisa memakai send atau input, ya, send atau output atau send. Jadi dimana untuk send ini untuk dikendalikan di efek ya, jadi dia mentransfer suara kecil ke efek Alexis. Dari Alexis dipantulkan melalui gelombang stereo melalui R dan bisa masuk ke input amplifier sobat-sobat sekalian. Segitu saja dari saya, ya mungkin dari orang-orang oprek-oprek ya. Ini penting ya. Ini sangat penting buat sobat-sobat untuk mendokumentasikan sebuah hasil rekaman atau sebuah hasil. Ya mungkin sobat-sobat lagi maklum hasilnya pengen didokumentasikan, direkam gitu kan. Ini penting ya untuk menghasilkan suara vokal yang stereo ya. Jadi di mana L dan R-nya itu benar-benar terpisah dan menghasilkan dual efek yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Tidak banyak kata, cuma segitu saja yang informasi yang saya bisa berikan ya. Di kesempatan waktu nanti saya akan update lagi mungkin tentang apakah itu shortcut atau mungkin itu masih berhubungan dengan audio ya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, pengen di review apa atau pengen masukin apa atau mungkin untuk alat merekamnya pak seperti apa gitu kan, biar menghasilkan audio stereo dan berkualitas begitu. Jangan lupa tulis di kolom komentar pengen di review apa, nanti insya Allah saya akan bikin review untuk sobat-sobat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.